Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ilmu titik baknya ini, bahwa kita lanjut baca dulu. Wa taqra'un nuqtata bi'tibari al-ishtiraki taqulu fi ta'il musannati idza zidta 'alaha nuqtatan fa'an musallathatan fama qara'ta illa an-nuqtata li'anna al-ba'a wa ta'al musannata wal musallathata la tuqra'u illa suratuha wahidah wa la taqra' illa nuqtataha falau kanat taqra' fi nafsiha lakanat hay'atu kulli wahidatin ghairu hay'atil ukhra wa bin nuqtati tamayyazat fama qura fil ahrufi illa nuqtati kadzalika ma'ruf fil khalqi illa Allah fa kullu ma araftahu min khalqi inna araftahu min Allah. Jadi begini, titik ini pada huruf ba 1 titik, pada huruf ta 2 titik, pada huruf sa 3 titik. Itu kan lengkungannya sama, ba ta sa lengkungannya sama kan, tetapi kok bacaannya beda. Berarti yang dibaca apa? Lengkungannya apa titiknya? Titik. Berarti yang dibaca titiknya, bukan baca lengkungannya, karena lengkungannya sama aja. Seandainya lengkungannya juga yang dibaca, maka seharusnya lengkungannya ini harus beda dong. Bisa lengkungan apa? Lengkungan misalnya lengkungan begini, atau yang taknya lengkungannya pakai gerigi, atau yang taknya bukan pakai gerigi, misalnya pakai lengkungan terbalik misalnya. Jadi karena lengkungannya sama, berarti yang dibaca itu titiknya. Nah, begitu juga kalau di sini kalau nggak ada lengkungannya gimana? Kalau nggak ada lengkungannya, nggak, sebenarnya ilmu titik ba ini kita jangan fokus. Ini kan simbol. Simbol aja. Iya, simbol aja. Jadi makanya di sini disebutkan kadzalika ma'ruf fil khalqi illallah. Kita itu mengenal makhluk ini, tidak dikenal makhluk ini. Ketika mengenal makhluk ini, sebenarnya tidak mengenal makhluk ini kecuali mengenal Allah. Sebenarnya kayak tadi tingkatannya. Kalau kita ulang nih, untuk tahap mengenal Allah itu, setelah mengalahkan 3 prajurit tadi, dunia, nafsu, dan setan, setelah dikalahkan 3 prajuritnya Allah ini, maka diberi izin untuk mengenal Allah. Lalu mengenal Allah ini bertahap-tahap kan. Pada gerbang pertama, gerbang hukumnya Allah. Gerbang kedua, gerbang perbuatannya Allah. Gerbang ketiga, gerbang sifat-sifatnya Allah. Gerbang keempat, nama-namanya Allah. Setelah itu, di gerbang-gerbang ini 1, 2, 3, 4 ini sudah harus berzikir. Karena alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi ini harus berzikir nih. Melewati gerbang pertama, kedua, ketiga, 4 harus dibarengin dengan berzikir. Lalu setelah berzikir, baru berzikir ini dibarengi dengan berfikir. Karena alladzina yadhkurunallaha, berzikir kepada Allah, qiyaman, berdiri sambil berzikir, wa qu'udan, duduk juga berzikir, wa 'ala junubihim, tiduran juga berfikir. Setelah itu wa yatafakkaruna, berfikir fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Jadi pada tahap keempat gerbang tadi ini harus disertai dengan berzikir. Nah, karena berzikir, maka zikir ini prosesnya itu takhalli. Zikir ini membersihkan, detox, membersihkan sifat-sifat yang ada di diri kita yang jelek-jelek. Ujub, takabur, dengki dibersihkan. Lalu setelah dibersihkan, zikir ini juga seperti magnet, menarik sifat-sifat yang baik. Tawadu, bersabar, bersyukur. Setelah tahalli selesai, maka tajalli. Nah, tajalli ini menyaksikan semua ini perbuatannya Allah. Jadi semuanya ini mengenal Allah. Ini nama-nama Allah, sifat-sifatnya Allah. Lalu kalau diberi anugerah oleh Allah, maka masuk pada tahap sir. Jadi kalau tahap pertama yang ma'rifatnya yang anak kecil ini, maksudnya kalau
kalau masih membatasi Allah dengan arah misalnya, atau membatasi Allah dengan bentuk, ini sudah berbahaya sebenarnya. Lalu dan untung kalau masih disebut ma'rifat kalau ini, ya asalkan berbeda dengan makhluknya lah. Kalau ma'rifat yang kedua dengan logika, seperti kita tadi baca tauhidnya. Ma'rifat yang ketiga ini tasawuf, paling mentok di tajalli. Lalu ada sir ini sebenarnya dia berada, kita kalau naik ini dari nafsu ini naik pada hati, maksudnya semakin dalam kita ini, hati kita nih, itu paling luarnya nafsu, masuk lagi hati, masuk lagi ruh, masuk lagi sir. Jadi itu sir paling dalam. Nah makanya ketika Syekh memberikan sir kepada muridnya, maka itu harus berada di tempat di dalam khalwat dan tidak boleh diungkapkan sir ini kecuali sesama. Makanya kalau di dalam kisah Wali Songo itu kan, itu sampai pergi ke laut dulu untuk ini. Itu memang benar-benar karena ilmu ini adalah rahasia. Rahasianya zatnya Allah. Kalau dibongkar maka pedang syariat akan memenggal orang itu. Tidak boleh. Nah jadi ketika kita membaca huruf ba, ada titiknya 1, ta titiknya 2, fa titiknya 3, sebenarnya kita membaca titiknya. Artinya titik kan kita dari awal apa titik? Cahaya. Jadi cahaya Allah, nurullah. Allah nurus samawati. Jadi ketika kita membaca alam semesta ini setelah lenyap, baru kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan, banyak itu menyaksikan, mendengar, menjadi. Kalau yang disebut menjadi ini, saya kasih kamu, kan sudah saya bilang, kasih emas nih kamu. Yeah. Ini kuning. Kamu nggak tahu emas kan? Emas. Iya, saya kasih kamu benda kuning kan? Iya. Bawa kemana-mana gitu. Tiba-tiba saya kasih tahu ini emas. Bukan emas ini menjadi emas. Memang ini emas. Begitu. Jadi ketika semuanya lenyap ini, memang harus lenyap dulu. Harus pada tingkat musyahadah. Harus semuanya ini fana. Artinya lenyap gitu. Bumi sudah tidak ada. Langit tidak ada. Diri juga tidak ada. Kata-kata tidak, seluruhnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Jadi menjadi ini juga tidak ada, begitu. Jadi ketika misalnya orang melihat misalnya, melihatnya juga tidak ada. Melihat bersentuhannya juga tidak ada. Menjadinya juga tidak. Kalau masih ada menjadinya berarti belum lenyap, batal sudah. Jadi harus hilang semuanya. Begitu. Bukan lalu menjadi masih kamu pakai bayangan akal begini. Enggak. Tapi memang ini harus tasbihnya ini. Tasbih artinya bukan menyerupakan kayak balaghah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya, bukan. Tasbih ini harus dengan tanzih. Tanzih ini artinya wahdaniyat yang kemarin itu. Menghapus 5 kam. Kan sudah kemarin kamnya. Terus dihapus semuanya. Tetap ini akidahnya sama. Asy'ariyah juga. Sama seperti itu, cuman dia meningkat. Nah, makanya ketika kita membaca akidah Asy'ariyah ini untuk menyadarkan. Karena kalau sudah tenggelam di alam ma'rifat, sudah habis semuanya. Enggak ada gitu. Dan ini ketika saya mengatakan begini, bukan teori, fakta. Ya, fakta hakikat.
fa kullu ma araftahu minal khalqi innama araftahu minallah. Semua yang kau tahu tentang makhluk kamu tahu dari Allah. Nah, maka orang yang belajar diri sejati gitu, lalu mengaku sebagai Allah misalnya, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau dia mengaku, dianya masih ada, mengakunya masih ada. Misalnya saya Allah misalnya, sayanya masih ada. Bagaimana? Enggak. Jadi harus lenyap. Sayanya lenyap. Jadi yang ada itu Allah doang. Jadi misalnya dia setelah mencari jati dirinya, tahu ruhnya berasal dari Allah, berarti saya aja adalah Allah. Sayanya masih ada, adalahnya masih ada. Saya adalah. Sayanya harus enggak ada, adalahnya juga harus enggak ada. Bagaimana tuh? Ya, yang ada hanya Allah jadinya. Makanya untuk diungkapkan saja nggak bisa. Jadi orang yang belajar menemukan sebenarnya dia belum lenyap aja gitu. Kalau sudah lenyap, artinya sudah nggak ada apa-apa sama sekali, kesadaran pun juga nggak ada, rasa juga nggak ada. Jadi semuanya ini nggak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, maka baru itu namanya tinggal tinggal jadinya juga lenyap. Jangan membayangkannya juga lenyap itu. Jadi seluruh itu yang dimaksud lenyap seluruhnya. Jadi yang ada memang hanya Allah gitu. Emang gitu ilmunya. Emang begini ilmu ma'rifat maksudnya. Iya. Setelah kamu lenyap semuanya, tinggal satu langkah saja. Kesisirnya sudah. Segala sesuatu ada gitu. Maksudnya setelah dilenyapkan semuanya, setelah mengenal Allah, karena Allah ini apa maksudnya ya? Apa itu namanya bahasanya? Ini kalau dalam bahasa Inggris tuh apa ya? Sudah mengerahkan seluruh kemampuan. Effort. Ya, effort enggak, maksudnya everything apa tuh? Ini adalah segala sesuatu gua gitu, apa maksudnya? Apa ya? Sulit untuk diungkapkan emang. Karena ini sebenarnya apa tuh? Bukan untuk digambar-gemborkan, tapi dirasakan. Baid anna an-nuqtata fi ba'd al-ahrufi ashaddu zuhuran minha fi ba'diha fatadhhar fi ba'di zaidatun alaha yakunu takmilu dhalika al-harfi biha kal huruf al-mu'jamah fa inna takmilaha biha wa tadhharu fi ba'di ainiha kal alifi wal hurufi al-muhmalati li'annahu murakkabun min nuqtati wa lihadha kana al-alifu ashrafa min al-ba'i. Sudah nyampe ini ya, bahwa besok malam ini mengenai bahwa titik ini pada huruf dan huruf yang lain itu ada yang sangat terang seperti alif, titik semuanya, ada yang ngembak seakan-akan titiknya itu berpisah. Kalau alif kan titiknya tidak berpisah tuh, karena semuanya titiknya adalah alif, ini semuanya titik. Nah, masuknya lagi nih seperti Allah yang begini, alif lam haknya Allahnya di sini nih, alif faradani ini namanya, alif yang tanpa batas ke sana tuh terus ke atas ke bawah. Jadi kita tidak mengenal yang ini, kita harus tidak bisa memulai dari yang alif ini, tapi mulai dari meniadakan diri nih ini nol kan, kamu nol, nggak ada, bukan kamu. Ketika kamu nggak ada, seluruh alam semesta ini nggak ada, nol. 360 derajat ini. Nanti ini ada pembahasan 360 derajat itu tentang wali-wali ini. Tentang wali-wali.
ada wali kutub, ada wali imamani, ada wali nujaba, ada wali abdal, lalu ada wali khotamnya. Wali khotam itu tidak termasuk dalam garis, dia ada di luar dia, kayak Intel ya. Masa gitu. Iya, Pada beda sendiri kan. ada beda sendiri yang khotam ini. Wali kutub khotam ada beda sendiri dia. Jadi mumpung ini maksudnya, mumpung ada Jadi ada alif fardani, ada lamul ma'rifah, lamul ishq, ada lamul qabl, ada haul huwiyah yang kemarin kita bahas sedikit itu. Cara membacanya di sini sir nih. Lenyap kamu. Dia. Jadi kamu melihat kamu, jangan lihat sebagai kamu. Seluruh perbuatan baik itu kamu sandarkan kepada dia. Sholat taufik dari Allah, dari dia gitu. Semuanya dia. Saya itu hapus, Allah. dilenyapkan. Bukan Allah, sayanya di apa? Dihapus, berarti Dihapuskan. maksudnya Allah gitu. Bukan Allah, dia. Dia. Kan Allah, Ted. Kan cara membaca Allahnya dari haknya Harus ini. dari hak dulu. Iya. Kalau dari alif ini nggak bisa. Ini tanpa batas. Ini itlaq yang kemarin tuh. Kita harus membaca dari takyid. Untuk membahas, untuk memahami samudra atau lautan zatnya Allah ini, kita harus mengambil setetes. Karena lautan ini itlaq. Terus yang lamnya bagaimana? Oh, lamul ma'rifah, lamul ishq, haknya. Oh ini nanti haknya ini cara membacanya. Lamnya ini gantian dulu dari haknya ini, selesaikan dulu nih. Masih. Ada sir, lalu fasol, lalu ada wasol, lalu ada nubuah, lalu ada risalah. Itu banget yang kesini ya berarti. Oh ini lama ini, karena kalau sudah khatam semua, jadi oleh khotam yang tadi di luar ini, luar lingkaran di 360 derajat ini. Dan ini semua jangan sampai meninggalkan zikir. Zikir itu penting sebagai sanad. Karena ketika berzikir kita menyaksikan cahaya Allah itu. Kalau enggak menyaksikan cahaya Allah, sanadnya enggak ada. Karena sanad di dalam thariqah karya ini cahaya. Man la nur lahu la sanada lahu. Orang yang enggak punya cahaya enggak bersanad. Walaupun dia alim, walaupun dia banyak ibadah. Jadi bisa jadi orang yang enggak punya apa-apa ikut ini langsung dia sanadnya. Itu sudah berbicara cahaya Allah, ngomong ke orang-orang enggak ada yang ngerti. Jadi kalau nggak belajar ini dulu, belajar yang dasar-dasar dulu langsung ikut thariqah begitu bagaimana sih? Enggak langsung, karena ini memang thariqah yang gampang. Tapi maksudnya nggak paham fikih, nggak paham apa lagi itu. Nah iya, nanti kan dia kan begini, ketika dia menerima cahaya Allah, nanti dia ada tahap-tahapannya sampai membaca Allah yang dari haknya ini. Enggak langsung baca hak. Ketika menyaksikan cahaya Allah, dia tingkatannya pada zujajah, di kacanya. Ketika cahaya ini memantul ke kaca, kaca ini mengeluarkan cahayanya ini bertingkat-tingkat. Kalau dia nafsunya masih ammaroh, maka asmaul husnanya dia al-mumit, yang membunuh, harus dibunuh nafsunya itu. Masih merah. Setelah merah ini baru meningkat ke kuning. Az-zahir berarti baru muncul itu. Berarti nafsunya sudah lawama, meningkat lagi ke mulhama, ke oren, meningkat lagi. Jadi dia zujajah. Karena kalau cahayanya ini tidak berbagi-bagi dan tidak berwarna. Begitu. Jadi enggak langsung ikut thariqah ini langsung dapat sirnya lalu membaca lafal Allah, membaca Allahnya dari haknya ini, enggak. Dia tahapnya dulu nih. Tetapi kalau oleh Allah diizinkan melalui syekh tadi, syajarah ini la syarqiyah wala gharbiyah, yang tidak ada timur dan pohon yang tidak mempunyai arah ini, artinya sanad melalui izin dari Allah melalui Rasulullah ini, bahwa orang ini sudah berhak untuk diberikan sir, dikasih. Baru sir, baru berjalan ini.
pada tahap pertama uluhiyah ini melenyapkan segala sesuatu. Kamu berbuat kebaikan, nasihatin, kadzibatin, khati'atin, bohong dan kesalahan lupa. dan salah. Kita berbuat baik enggak, khusyuk enggak. Jadi semuanya, kalau khusyuk nih kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah Allah yang, jadi semuanya begitu. Jadi bertahap ini, bukan sembarangan, dan Syekh itu tegas urusan masalah ini. Gitu. Lanjut besok.